Assalamualaikum teman-teman. Pertemuan kali ini saya mengemas materi jadi berupa video. Biar apa? Biar teman-teman gak bosan ketemu saya di Google Meet, terus ketemu teks terus di Google Classroom. Sekarang biar teman-teman materinya semakin berwarna, simak videonya sampai akhir ya. Karena di akhir akan ada kejutan. Jadi tunggu aja Pak. Yang pasti kejutannya menarik kok. Menarik untuk saya sih. Oke. Materi kali ini saya akan menyampaikan cara penyusunan proposal sponsorship dan bagaimana caranya teman-teman mendapatkan sponsor yang banyak. Karena proposal sponsorship itu hal yang terpenting ketika kita membuat kegiatan. Jadi setiap panitia kegiatan pasti membuat proposal itu yang sistematis pertama, kemudian yang detail dan rinci, dan yang terakhir adalah yang menarik. Jadi teman-teman harus membingkai materi dalam proposal, semua kegiatan itu dijelaskan secara detail di proposal itu, dibingkai dengan menarik, didesain yang menarik, bagaimana caranya biar pihak luar itu tertarik dengan proposalnya teman-teman. Tujuan dibuatnya proposal itu sebagai bentuk pengajuan, permintaan, atau penawaran baik ide pemikiran ataupun rencana kegiatan yang akan disampaikan ke pihak luar. Untuk apa? Untuk mendapatkan dukungan, baik bersifat izin kegiatan ataupun persetujuan dari stakeholder, kemudian bantuan dana, bantuan produk, dan lain sebagainya. Makanya teman-teman harus mendesainnya secara menarik dan informatif tentunya. Ada 3 jenis proposal yang harus teman-teman tahu. Yang pertama adalah proposal bisnis. Nah, jenis proposal ini itu berkaitan dengan dunia usaha atau rencana kerja yang ditujukan oleh perseorangan atau kelompok kepada investor. Jadi proposal ini ditujukan untuk mengajukan kerjasama antar investor gitu. Contohnya proposal pendirian usaha, proposal kerjasama antar perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, proposal kegiatan. Nah, jenis proposal ini berisi pengajuan rencana suatu kegiatan yang bersifat individu maupun kelompok yang diajukan ke pihak luar untuk mendapatkan persetujuan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, atau untuk mendapatkan bantuan dana dan bantuan produk seperti proposal kegiatan seni budaya, proposal kegiatan perpisahan sekolah, bis natalis, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu proposal penelitian yang seperti sekarang teman-teman lagi kerjakan, seminar seperti itu. Jenis proposal ini berisi suatu acuan atau ide gagasan pemikirannya teman-teman yang ditujukan kepada lembaga, instansi, ataupun institusi dengan mengadakan suatu penelitian terhadap suatu permasalahan. Langkah-langkah pembuatan proposal, apa aja sih isi di dalam daftar isinya proposal ketika kita mau mengajukan proposal sponsorship? Sebenarnya ini pernah saya jelaskan ketika sebelum UTS, cuman di sini saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Jadi yang pertama adalah yang pasti harus ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang atau hal-hal kondisi umum yang melatar belakangi kenapa sih kegiatan ini harus ada gitu. Atau bagaimana sih kegiatan ini diceritakan secara detail, atau hal-hal yang mendasari kegiatan ini akhirnya harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, hubungan kegiatan ini dengan instansi penyelenggara jika itu ada penyelenggara instansinya. Kemudian yang ketiga, poin-poin pembahasan pada pendahuluan ini biasanya mengacu pada komponen SWOT. Jadi teman-teman harus perkuat ini dengan analisis SWOT tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat. Nah, tujuan ini teman-teman harus menyampaikan apa sih tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Jadi bukan seperti seminar proposal ya, atau seminar penelitian yang tujuannya untuk mengetahui dampak, bukan. Tapi ketika nantinya kegiatan ini sukses tuh teman-teman tujuannya untuk apa? Dan ini harus yang spesifik dan terukur gitu. Kemudian manfaatnya adalah manfaat ketika diadakan kegiatan ini. Itu manfaatnya apa sih? Silakan dijelaskan secara rinci, baik bagi penyelenggara ataupun manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga yang harus ada adalah jenis kegiatan. Nah, di jenis kegiatan ini diperlukan untuk menjelaskan dengan detail rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika kegiatannya lebih dari satu, itu harus dibuat secara rinci per hari, atau mau kegiatannya itu mau dilaksanakan per tema. Nah, itu harus dijelaskan secara detail dan rinci. Kemudian yang kedua harus menjelaskan juga bentuknya. Jadi nanti
Bentuknya berupa apa? Apakah berupa seminar, atau pelatihan, atau lomba, penyampaian materi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sasaran peserta. Jadi ketika teman-teman menuliskan di proposal atau membuat proposal, teman-teman sudah harus punya gambaran nantinya nih peserta yang akan datang siapa kira-kira. Atau ketika kita menyelenggarakan kegiatan, siapa sih kira-kira yang akan jadi audiensnya atau akan jadi peserta. Kemudian ketika kegiatannya itu banyak, itu bisa diperinci per kegiatan atau per tema. Katakan kegiatan pertama adalah lomba pembuatan logo. Ini ditujukan pada siapa? Sasaran pesertanya itu harus dijelaskan secara rinci. Kemudian harus ada penjelasan tentang waktu dan tempat pelaksanaan. Akan dilaksanakan kapan? Kemudian teknisnya seperti apa? Apakah kegiatan itu dilaksanakan dalam satu waktu atau dilaksanakan di beberapa tempat? Nah, itu silakan dijelaskan secara detail dan rinci. Kemudian yang harus ada adalah rencana anggaran dana, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Jadi di sini harus dijelaskan secara rinci. Baiknya sih dipisah. Jadi ketika di proposal tuh ditulis rancangan anggaran biaya terlampir. Nah, tapi dalam lampiran itu teman-teman harus menjelaskan secara detail per masing-masing si. Katakan si acara. Si acara ini nantinya akan ada berapa acara sih? Misalkan ada 3 acara. Nah, ini dijelaskan per masing-masing acara ini. Misalkan acara pertama ada MC-nya atau enggak? Kalau enggak ada ya gak usah ditulis, tapi kebutuhan lainnya misalkan. Kemudian atau acara pertama ada live musiknya. Oke, berarti kebutuhan si acara live musik. Kedua adalah MC. Nah, itu harus dijelaskan per acara, per si. Jadi biar detail. Kemudian yang harus ada adalah jadwal kegiatan. Pasti dibuat secara rinci atau biasa kita sebut rundown. Jadi harus ada rundown acaranya. Kalau acaranya ada 3, berarti rundownnya juga harus ada 3. Karena per masing-masing acara pasti punya persiapan sendiri-sendiri per masing-masing waktunya. Yang terakhir ada penutup, pasti dan harus. Nantinya teman-teman tujuan akhirnya apa? Penutupnya itu oke, sekian, terima kasih. Oh, enggak gitu, tapi dijelaskan lagi proposal ini tujuannya untuk apa, nantinya akan dibuat seperti apa. Nah, itu dijelaskan secara detail lagi. Oke, pembuatan proposal udah. Nah, sekarang saya akan bahas tentang sponsorship. Sponsorship sendiri merupakan salah satu peran yang sangat amat penting dalam penyelenggaraan kegiatan. Karena bisa jadi menangguhkan acara kalau tidak ada sokongan dana atau bantuan dana dari pihak luar. Ketika kita benar-benar pure tidak ada dana dari penyelenggara, jadi kita harus cari sponsor di luar. Dan sponsor itu yang membiayai penyelenggaraan kegiatan kita. Namun seringkali memang masalah sponsorship ini menjadi momok bagi kita sebagai penyelenggara. Karena apa? Karena sulitnya mendapatkan dana dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sebenarnya hambatannya sponsorship itu diantaranya adalah harganya. Jadi harga yang kita berikan pada proposal untuk pihak sponsor itu terlalu tinggi. Bisa juga dari kurangnya benefit yang diberikan. Jadi kurangnya manfaat yang didapat oleh pihak sponsor ketika kegiatan kita diselenggarakan. Yang ketiga adalah ruang lingkup atau scope program yang tidak sesuai dengan produknya dari sponsor itu. Jadi kalau misalkan kita mau menyelenggarakan acara musik, kegiatan-kegiatan berkaitan dengan musik, kita nggak mungkin mintanya ke kesehatan. Nah, kan beda. Kita kegiatannya apa, programnya apa, sponsornya apa. Yang kedua adalah dari sisi humas atau public relation-nya. Jadi si yang punya produk atau pemberi sponsor itu bisa meningkatkan atau membentuk citra perusahaan atau menampilkan bagaimana sih citra perusahaannya, ingin dianggap seperti apa sih gitu, atau meningkatkan citranya bagaimana gitu. Yang kedua, yang pasti membangun citra perusahaan. Kemudian memperkenalkan identitas perusahaan si pemilik produk ini tadi atau si pemberi sponsor. Kemudian mengakrabkan nama perusahaan, menonjolkan biasanya dia menonjolkan tokoh-tokoh penting dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat masyarakat luas yang terlibat dalam kegiatan itu untuk tertarik pada produknya. Yang ketiga dari sisi pemasaran, bagi si yang pemberi sponsor atau penyelenggara event itu berguna untuk mendapatkan media partner atau media promosi yang lain selain sistem promosi atau pemasaran yang dia miliki. Jadi kegiatan event ini digunakan sebaik mungkin untuk memasarkan produknya.
mulai dari umbul-umbul, bisa dari brosur, pamflet, kemudian misalkan pakai PPT bisa dari slide atau penyampaian MC. Jadi semakin banyak cara-cara pemasarannya. Yang jelas, apa sih keinginan dari pihak sponsor untuk memberikan bantuan kepada kegiatan kita? Yang pastinya adalah mereka mendapatkan manfaat untuk membangun citra perusahaan, kemudian meningkatkan penjualan, kemudian mengakses beberapa atau semua target market di luar dari target market mereka, dan yang terakhir adalah memperoleh feedback. Misal ada pembeli ketika tenan tersebut dihadirkan pada kegiatan tersebut, nah pasti ada pembeli, nah itu feedback secara langsung. Ada beberapa jenis pihak sponsor. Yang pertama adalah sponsor utama. Nah, sponsor utama ini dia yang menanggung seluruh biaya kegiatan event itu. Itu yang nanggung adalah sponsor utama. Yang kedua adalah sponsor pendukung. Di sini dia hanya menanggung di beberapa bidang, kayak hanya saya nanggung dari bidangnya si perlengkapan atau panggung, kemudian dari si konsumsi makanan dan minuman, seperti itu. Yang ketiga adalah sponsor partisipasi. Di sini dia memberikan dana sesuai dengan tingkat kemampuan dari produk dan jasanya. Dan yang terakhir adalah sponsor barter. Di sini menyerahkan barang atau jasa secara gratis setara dengan manfaat dari nilai dan harga yang sudah kita tawarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan mencari sponsor. Yang pertama, yang pastinya harus ada proposalnya terlebih dahulu. Itu penting. Setelah proposalnya ada, dibuat secara menarik, dibingkai secara apik, kemudian kita mulai melakukan list. Kita list semua perusahaan atau instansi yang sesuai dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Di list perusahaannya apa saja, dicari CP-nya, kemudian kita berusaha hubungi. Setelah mendapat respon positif dari pihak instansi atau perusahaannya, segeralah kirim proposalnya entah by email ataupun datang secara langsung untuk menemui bagian marketing atau bagian sponsorship di perusahaan tersebut. Setelah itu tanyakan juga berapa lama kira-kira kami akan diberikan kabar baik setelah mengirimkan proposal itu. Setelah itu 3 atau 4 hari, jika tidak ada kabar, teman-teman yang harus proaktif untuk memfollow up lagi, menanyakan apakah perlu kami datang untuk menjelaskan secara detail kegiatan itu. Nah, ini waktunya teman-teman untuk meyakinkan acara, karena sesuatu itu bisa semuanya tertulis, tapi lebih detail lagi kalau kita bisa menjelaskan. Jadi yang tidak ada dalam proposal bisa kita jelaskan supaya pihak sponsor itu tertarik untuk kerjasama atau tertarik untuk memberikan sponsor pada kegiatan kita. Setelah meeting itu dilaksanakan, kita follow up kembali untuk menanyakan bagaimana perkembangan dan bagaimana prosedur pencairan ketika mereka berminat untuk memberikan sponsor atau kerjasama pada kegiatan kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harga atau penentuan harga sponsorship. Harga sponsor itu harus rasional dan harus sesuai besar kecilnya berdasarkan dari rencana anggaran kebutuhan kegiatan kita. Yang kemudian besar kecilnya juga dilihat dari anggaran event dan skala eventnya. Bagaimana kebutuhan kita, terus media promosi kita, media partner kita itu juga harus mendukung. Karena apa? Kita harus juga memberikan benefit yang saling menguntungkan bagi kita dan pihak sponsornya. Selain itu, kita juga harus melihat atau mempertimbangkan dari segi banyaknya audiens yang akan hadir. Itu sangat penting bagi pihak sponsor. Wow, terima kasih sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Nanti kita akan sambung lagi diskusinya ketika pertemuan virtual via Google Meet. Tapi sebelum penutupan, sebelum diakhiri perkuliahan ini, saya akan menunaikan janji saya, yaitu memberikan kejutan kepada teman-teman. Kejutannya apa sih? Kejutannya adalah tugas sederhana sekali. Teman-teman hanya perlu membuat atau menuliskan atau menyiapkan satu ide kreatif kegiatan apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan atau bisa laksanakan untuk soft launching di UAS nanti. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan dosen-dosen dan
pimpinan, kita akan mulai menyelenggarakan event itu pada bulan Juli sampai November. Nah, bocoran temanya adalah Stikosa AWS bagaimana sih ke depannya. Nah, jadi teman-teman harus membuat satu kegiatan kreatif. Kira-kira apa sih? Misalkan lomba katakan adalah lomba pembuatan vlog tentang pandemi atau bagaimana. Kemudian bisa juga lomba logo Disnatalis Stikosa untuk anak-anak SMK. Nah, teman-teman di sini harus menjelaskan kegiatannya, kemudian sasarannya siapa, dan ini nggak usah dicatat, nggak usah dikumpulin, tapi teman-teman harus menyiapkan ini dan minggu depan harus dipresentasikan. Saya akan acak memanggil teman-teman di Google Meet. Bagaimana kejutannya? Surprise kan? Oke, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.